Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube-nya aku. Dan apa kabar? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat selalu. Dan yang pasti sehat hati dan juga pikirannya. Biar apa? Biar kalau misalnya nonton video apapun, teman-teman bisa bereaksi dengan bijaksana ya. Hari ini Age hadir lagi, datang lagi, pengen ngobrol lagi, pengen cerita-cerita lagi. Tapi kali ini tentang Age sendiri, tentang proses pembuatan single sampai akhirnya terpilih satu lagu. Dan pada akhirnya aku bisa bekerja sama dengan musisi favorit aku, yaitu Bianca Dimas. Mereka tidak hanya musisi, tapi mereka juga penulis lagu atau songwriter, kemudian juga komposer juga. Dan cukup banyak lagu-lagu yang sudah dibuat, cukup banyak lagu-lagu yang keren yang udah Bianca Dimas hasilkan untuk penyanyi-penyanyi di Indonesia. Dan akhirnya aku bisa juga berkesempatan untuk bisa bekerja sama-sama mereka. Nah, aku pengen ceritain bagaimana pada akhirnya aku bisa ketemu sama mereka dan bisa dibikin lagu sama mereka. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini ya. Pertama kali aku mau ceritain dulu bagaimana pada akhirnya gitu ya aku bisa gabung di Hits Record. Jadi waktu pertama kali aku pulang atau kayak eliminasi di top 9, aku datang ke kantor SMN, terus aku udah ketemu sama Mas Keke. Mas Keke adalah A&R di Hits Record. Nah, dia udah kasih aku kartu nama, tapi aku nggak mau berekspektasi terlalu tinggi, merasa apakah aku akan masuk hits atau apa, sama sekali nggak aku pikirin. Jadi begitu Mas Keke kasih kartu nama, ya udah Mas Keke tanya waktu itu, Age udah punya lagu atau pernah nulis lagu nggak gitu-gitu. Terus aku bilang aku ada lagu, tapi aku nggak kepikiran ngasih langsung ke dia. Jadi aku kasih dulu ke Mas Genta. Jadi Mas Genta itu yang nge-handle anak-anak idol semuanya. Aku bilang ke Mas Genta, aku punya lagu, dan ternyata lagu itu diterusin tuh ke Mas Keke gitu. Itu awal aku pertama kali mencari-cari perhatian agar aku bisa mendapatkan label. Seenggaknya lagu itu pada akhirnya bisa mengantarkan aku satu step untuk bisa masuk Hits Record. Tapi sebelum itu sebenarnya juga belum ada kepastian aku bakal desain sama label apa, karena aku juga harus nunggu keputusan dari Universal dulu, kira-kira Universal bakal ngambil siapa. Jadi ada 3 bulan dari kontrak Universal awal, jadi ada kontrak yang harus kita semua tanda tangani gitu ya, untuk pada akhirnya nanti Universal memilih lah siapa yang akan mereka ambil. Dan mereka pada akhirnya memutuskan yang diambil itu adalah 3 besar dan satunya adalah Kesha. Nah, setelah itu baru kita bisa apply ke label-label lain gitu. Nah, aku tuh berharap juga sih sebenarnya bisa ada di Hits Record, karena kan Hits Record ini satu rumah gitu loh sama Star Media Nusantara manajemennya. Jadi aku kayak ngerasa ini insya Allah bisa lebih gampang gitu untuk aku komunikasi antara manajemen dan juga labelnya gitu. Dan ternyata doa-doa itu terjawab. Mas Keke mulai komunikasi ke aku tentang beberapa lagu, walaupun belum pasti di kontrak ya. Jadi kayak aduh, perasaannya jadi berkecamuk sekali ya. Ini gue diterima apa enggak sih gitu. Tapi udah ditawar-tawarin lagu, kayak maksudnya kira-kira cocok nggak lagu ini, cocok nggak lagu ini gitu. Dan pada akhirnya gongnya adalah pada saat Kak Dimas yang tiba-tiba ngechat Mas Keke dengan pertanyaan, Mas, Age lo yang pegang ya, Age tuh di Hits Record ya gitu. Tiba-tiba random nanya kayak gitu, Mas Keke capture terus kirim ke aku, wah Dimas nanyain kamu nih. Aku kaget dong, secara Bianca Dimas adalah musisi favorit aku. Jauh sebelum pada akhirnya ada obrolan ini, aku itu pernah aku udah lama follow Kak Bianca. Terus aku pernah mention dia di story aku waktu mereka berdua mau rilis Gelora Asmara, lagu terbaru mereka pada saat itu. Dan ternyata itu direspon sama Kak Bianca lewat akun Bianca Dimas. Nah, dari situ aku mulai kenal sama Kak Bianca. Kak Bianca tuh bilang, kamu adalah salah satu yang kita favoritkan di Indonesian Idol. Kita suka banget sama suara kamu, gila nggak? Kayak langsung kesenangan banget gitu. Dan beberapa hari kemudian, mungkin kayak 2 minggu setelah itu, baru ada chat-chatan ini gitu dari Kak Dimas ke Mas Keke. Nah, ternyata Kak Dimas itu, karena aku follow Kak Bianca, jadi Kak Dimas itu lihat di Instagram aku tuh aku banyak banget cover-coveran gitu. Nah, akhirnya adalah beberapa lagu yang ditawarkan sama Bianca Dimas ke aku. Pertamanya sih nggak langsung cocok guys, kayak banyak banget lah. Aku juga anaknya
apa ya, karena aku udah pernah ngerilis single juga, aku pengen single yang itu bener-bener mewakili aku banget. Karena sebelum-sebelumnya tuh menurut aku nggak semewakili itu gitu loh. Jadi kayak pengen yang sekarang nih, apalagi aku juga usia 27, aku pengen ada single yang bener-bener mewakili aku, terus bisa masuk ke suara aku juga gitu, dan sesuai sama apa yang aku harapin. Dan ternyata BNK Dimas ini luar biasa banget. Mereka itu bikin lagu baru lagi untuk diperdengarkan ke aku, dan ternyata lagunya luar biasa banget. Salah satunya adalah Pinjam Peluk, karena Pinjam Peluk tuh yang masuk untuk jadi kandidat single aku, tapi aku belum workshop sama sekali sama mereka. Akhirnya aku itu ke Jakarta pada akhirnya untuk bisa workshop sama mereka. Nah, selain sama BNK Dimas, aku juga workshop sama beberapa musisi juga yang lain, songwriter maksud aku. Dan terpilih ada 2 lagu BNK Dimas, lagu BNK Dimas, sama satu lagi ada gitu. Terus aku disuruh milih, terus aku bener-bener bingung milihnya kayak gimana. Tapi hati aku akhirnya tetap memilih BNK Dimas, karena aku ngerasa mereka tahu banget sama aku. Jadi kayak mereka tuh bener-bener bikin musik itu tulus dari hati, dan seenggaknya aku juga bisa membalas ketulus hatian mereka dengan tulus hatinya aku dalam menyanyikan lagu mereka gitu. Karena memang lagu mereka bener-bener bagus, bisa aku bilang nggak ada celah untuk aku bilang itu nggak bagus gitu. Jadi cukup lama menimbang dan meramu kembali sampai workshop tuh 2 kali untuk bisa bikin lagu itu bener-bener mantap, sampai akhirnya kemarin aku recording lah gitu. Nah, mereka KBNK dan Kak Dimas ini sangat-sangat baik banget menurut aku, karena kayak apa ya, dia excited, jadi bikin aku semangat juga. Mereka juga datang pada saat aku recording, jadi bikin aku jadi lebih apa ya, aku ngerasa kayak dihargain banget gitu sama mereka. Padahal kan mereka juga namanya udah besar banget, tapi mereka tuh bisa kasih energi baru buat aku yang emang butuh banget energi itu. Walaupun ini bukan pertama kali aku di industri musik, tapi aku langsung bisa kerja sama musisi, songwriter, dan komposer favorit aku. Itu udah salah satu rezeki buat aku gitu, rezeki dari Allah buat aku gitu. Nah gitu guys ceritanya, udah gitu aja, daripada panjang-panjang berlama-lama gitu ya. Nanti ceritanya jadi ngarol ngidul lagi, karena yang pengen aku ceritain semuanya itu aja. Dan mengenai lagunya nanti akan ada di video selanjutnya. Lagunya galau banget. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.